Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Oi Marcel Setiawan, NIM 2105523003, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Dengan mata kuliah Audit Internal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester serta guna menambah wawasan penulis serta audiens mengenai pengawasan perbankan. Ada 5 topik bahasan yang akan kita bahas pada materi pemaparan di presentasi kali ini. Yang pertama ada status pengawasan BPR, kemudian ada status pengawasan dalam penyihatan, yang ketiga ada status pengawasan resolusi, keempat ada tindakan pengawasan, dan yang terakhir ada pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Kita akan masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan BPR maupun BPR syariah? BPR sendiri atau yang sering kita kenal dengan istilah Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sedangkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Perbedaannya adalah di prinsip. Untuk Bank Perekonomian Rakyat menganut prinsip konvensional, sedangkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menganut hukum Islam yang syariah dan tidak mengenal riba. Kemudian ada pihak yang berwenang menetapkan status pengawasan. Pihak tersebut adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK dalam melaksanakan tugas dan pengawasan. Yang pertama yaitu meminta Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait BPR atau BPR Syariah. Kemudian yang kedua, meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak
yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR syariah. Kemudian yang ketiga adalah memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Kemudian ada 3 status pengawasan BPR atau BPRS. Yang pertama, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal. Yang kedua, BPR atau BPR syariah dalam penyehatan. Kemudian yang ketiga, BPR atau BPR syariah dalam resolusi. Ketiganya adalah status pengawasan dari Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Yang pertama kita akan membahas BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, baik itu yang konvensional maupun yang syariah, dalam pengawasan normal atau status pengawasan yang pertama. Jika BPR atau BPRS dalam pengawasan normal sedang mengalami kesulitan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR atau BPR syariah untuk menyampaikan rencana tindak atas kesulitan yang dialaminya. Kemudian, BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 hari sejak tanggal permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak jika terjadi penyesuaian di tengah jalan. Kemudian yang keempat, BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian masih ada 2 lagi hal-hal yang harus dilakukan. Hal kelima yang harus dilakukan adalah BPR atau BPR syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dan jika dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Kemudian kita akan membahas BPR atau BPRS dalam pengawasan penyehatan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan penyehatan menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan. Jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana di lembaga penjamin simpanan.
Kemudian ada beberapa kriteria BPR atau BPRS dalam pengawasan sehat. Kriteria ini ditetapkan untuk BPR atau BPRS yang sedang mengalami kesulitan. Kriteria tersebut ada 3 macam. Yang pertama, TKS atau tingkat kesehatan bank dengan PK atau peringkat komsit 5 selama 2 periode berturut-turut. Peringkat komsit jika lebih kecil maka mencerminkan kondisi BPR atau BPRS yang lebih baik. Sebagai contoh, BPRS yang memiliki peringkat komsit 2 lebih baik dari BPR atau BPRS yang memiliki peringkat komsit 4. Sedangkan BPRS atau BPR yang memiliki peringkat komsit 3 lebih jelek dari BPR atau BPRS yang memiliki peringkat komsit 2. Kriteria yang kedua yaitu CR atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Dan kriteria yang ketiga untuk BPRS atau BPR dalam pengawasan penyehatan yaitu rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 12%. Kemudian ada 4 kriteria tambahan yang mencerminkan BPR atau BPRS dalam pengawasan penyehatan. Yang pertama, tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan dan atau penambahan modal di setor. Kemudian, kriteria tambahan yang kedua yaitu tidak merealisasikan rencana tindak. Untuk kriteria tambahan yang ketiga adalah mengalami pemburukan kondisi keuangan, dan yang terakhir adalah belum memenuhi kriteria normal, seperti kriteria yang disebutkan dalam slide sebelumnya. Kemudian ada pengecualian BPR atau BPRS dalam penyehatan. Pengecualian tersebut meliputi yang pertama, apabila BPR atau BPRS memenuhi kriteria telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan dapat dilanjutkan bagi BPR atau BPRS syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan. Kemudian pengecualian BPR atau BPRS dalam penyehatan yang memenuhi kriteria yang kedua. Jika terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham dan telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai bank perkreditan rakyat atau peraturan. Kemudian pengecualian BPR atau BPRS yang terakhir,
jika BPR atau BPRS memenuhi kriteria, terdapat rencana tindak penyehatan. Selanjutnya adalah hal-hal yang wajib dilakukan BPR atau BPRS dalam proses penyehatan. Yang pertama, menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPR syariah paling lama 10 hari kerja sejak BPR atau BPR syariah ditetapkan dalam penyehatan. Kemudian, yang kedua yaitu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya. Jadi semisal laporan realisasi rencana tindak untuk bulan Juli di tahun 2024 wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal 10 jika dalam 10 hari itu merupakan hari kerja. Namun, jika di tengah-tengahnya terdapat hari libur, maka akan diakumulasikan untuk hari kerjanya saja. Kemudian, hal yang wajib dilakukan BPR atau BPRS dalam penyehatan yang ketiga adalah menjaga kondisi keuangan BPR atau BPRS sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR syariah secara material. Kemudian, yang keempat adalah mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan berupa pertama, uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPR syariah secara keseluruhan, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi operasional, maupun dari sisi lainnya. Kemudian, tindakan lembaga penjamin simpanan yang kedua adalah berupa penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR syariah. Jadi dalam artian BPR atau BPRS dilatih untuk menggabungkan sebagian atau seluruh asetnya kepada bank lain jika sampai BPR atau BPR syariah tersebut tidak dapat beroperasi kembali. Kemudian, hal yang wajib dilakukan BPRS dalam penyehatan yang ketiga di dalam poin mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan yaitu penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPR syariah. Dalam hal ini, BPR atau BPR syariah bersiap untuk diambil alih oleh investor. Kemudian, ada beberapa kriteria, atau lebih tepatnya ada 4 kriteria BPR atau BPRS dapat dikeluarkan dari status dalam penyehatan. Yang pertama, tingkat kesehatan bank minimal PK 4 atau penilaian komposit 4. Kemudian yang kedua, jika cash ratio BPR atau BPRS rata-rata dalam 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Kemudian yang ketiga, rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum paling sedikit 12%. Dan yang terakhir,
adalah memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR syariah. Kemudian kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu BPR atau BPRS dalam resolusi. Kriteria BPR atau BPRS dalam resolusi adalah jika sebelum jangka waktu BPR atau BPRS syariah dalam penyihatan berakhir, kondisi permodalan dan atau likuiditas BPR atau BPR syariah mengalami pemburukan. Pemburukan yang dimaksud meliputi yang pertama, rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum menjadi kurang dari sama dengan 2% dan atau CR atau cash ratio rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari atau sama dengan 1%. Kemudian, kriteria BPR atau BPRS dalam revolusi yang kedua adalah jika berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, sewaktu-waktu BPR syariah atau BPR dapat mengalami penurunan mengalami penurunan rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum dan atau cash ratio atau CR. Yang kedua, jika dinilai oleh otoritas jasa keuangan, BPR syariah atau BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM atau kewajiban penyedia modal minimum menjadi paling sedikit 12% dan atau CR atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Selanjutnya, kriteria BPR atau BPRS dalam revolusi yang ketiga adalah jika sampai dengan jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan berakhir, BPR atau BPR syariah belum dapat memenuhi rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum paling sedikit 12% dan atau CR atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Kemudian yang keempat, BPR atau BPR syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana kepada lembaga penjamin simpanan. Dan yang terakhir, kemudian ada kriteria BPR atau BPRS dapat dikeluarkan dari status dalam penyihatan, yaitu setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan seluruh proses penyelamatan. Selanjutnya adalah tindakan pengawasan. Kewajiban BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan atau dalam penyihatan, yaitu BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dalam penyihatan wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. Tindakan tersebut meliputi yang pertama, membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham untuk tidak mengambil keuntungan terlebih dahulu agar BPR atau BPR syariah tersebut bisa
mengembalikan kondisi keuangannya ke keadaan semula. Kemudian yang kedua, meminta atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Hal ini berfungsi untuk memperkuat modal yang ada di BPR sehingga cash flow di BPR atau BPRS tersebut bisa terjaga. Kemudian yang ketiga, meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. Hal ini bisa menjadi solusi baru untuk BPR atau BPR syariah yang sedang mengalami kesulitan, karena bisa jadi anggota dewan atau anggota direksi yang menggantikan memiliki ide-ide yang lebih inovatif untuk memajukan BPR atau BPR syariah yang dalam masa kesulitan. Kemudian yang keempat adalah meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR syariah dengan modalnya. Hal ini bisa berfungsi untuk melihat laba atau rugi realitas di lapangan setelah memperhitungkan seluruh kerugian, dalam hal ini menghapuskan kredit atau pembiayaan yang macet. Sehingga bisa dilihat apakah BPR atau BPRS tersebut membutuhkan suntikan dana atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta BPR atau BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS yang lain. Hal ini ditujukan agar BPR atau BPRS tersebut bisa lebih kuat secara dana dengan cara melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak BPR atau BPRS syariah. Atau BPR syariah yang lainnya. Selanjutnya, yaitu meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR syariah kepada pembeli. Kemudian selanjutnya, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk menyerahkan seluruh pengelolaan atau sebagian kegiatan BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. Untuk penjelasannya hampir sama dengan poin sebelumnya atau di poin ketiga, yaitu agar BPR atau BPR syariah tersebut bisa dikelola dengan baik oleh pihak lainnya. Selanjutnya, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. Hal ini juga berfungsi untuk menyuntik dana kepada BPR atau BPR syariah yang sedang mengalami kesulitan secara finansial. Kemudian yang selanjutnya adalah memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR syariah. Hal ini juga untuk membantu BPR atau BPR syariah memiliki cash flow yang baik agar BPR atau BPR syariah tersebut
dapat terus berlangsung kegiatan usahanya. Selanjutnya, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR syariah. Selanjutnya, menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR syariah. Pengelola statuter sendiri adalah pihak yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan, baik itu BPR, BPR syariah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Selanjutnya, memerintahkan kepada BPR atau BPR syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini ditakutkan menambah masalah di dalam operasional maupun di dalam pengambilan keputusan ataupun di dalam hal-hal yang lainnya yang dikhawatirkan akan memperburuk keadaan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR syariah. Penjelasannya hampir sama dengan poin sebelumnya. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR syariah dan atau pihak tertentu. Kemudian selanjutnya adalah memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan agar dapat terhindar dari kebangkrutan. Kemudian ada sanksi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan apabila BPR, Bank Perekonomian Rakyat, atau BPR Syariah jika tidak memenuhi kewajiban seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa slide sebelumnya. Sanksi tersebut meliputi yang pertama, sanksi tersebut ada tiga. Yang pertama yaitu BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan apabila tetap melanggar maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, BPR atau BPR syariah yang telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, maka pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif kembali, tapi dalam taraf yang lebih berat, yaitu berupa larangan sebagai pihak utama untuk mengatur BPR atau BPRS sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Kemudian yang ketiga,
Atau yang terakhir adalah BPR atau BPR syariah yang tidak melaksanakan perintah tertulis akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai otoritas jasa keuangan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Siapa saja pihak yang diberi pemberitahuan secara tertulis? Ada 3 pihak yang diberi pemberitahuan secara tertulis. Otoritas Jasa Keuangan sendiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi, dan BPR atau BPR syariah keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada 3 pihak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah lembaga penjamin simpanan, karena lembaga penjamin simpanan ini menaungi BPR atau BPR syariah yang mengalami kendala dalam pembayaran uang kepada nasabah. Kemudian yang ketiga adalah Bank Indonesia, yaitu bank sentral yang menaungi seluruh perusahaan perbankan di Indonesia. Apa saja hal-hal yang wajib disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR, Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah? Pemberitahuan secara yang harus disampaikan oleh OJK kepada BPRS adalah pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyihatan kepada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan, disertai dengan alasan penetapan atau tindakan pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR atau BPR syariah. Hal ini tentunya berguna untuk BPR atau BPR syariah agar pihak yang bersangkutan bisa tahu mengapa Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan serta tindakan pengawasan kepada BPR atau BPR syariah tersebut, serta berfungsi untuk membantu BPR atau BPR syariah tersebut mengambil langkah lanjutan yang sekiranya diperlukan untuk terus melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, yang perlu disampaikan kepada lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia adalah pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyihatan kepada lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPR syariah. Hal ini berfungsi agar lembaga penjamin simpanan mengetahui BPR atau BPRS mana yang saat ini sedang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sehingga lembaga penjamin simpanan bisa bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk yang dapat terjadi kepada BPR atau BPRS yang sudah dilakukan pengawasan
oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam resolusi kepada lembaga penjamin simpanan disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR syariah. Otoritas jasa keuangan melimpahkan atau menyerahkan keputusan penyelamatan atau tidaknya BPR atau BPR syariah kepada lembaga penjamin simpanan. Karena lembaga penjamin simpanan nantinya akan menanggung seluruh risiko, akan menanggung seluruh tanggungan yang saat ini dimiliki oleh BPR atau BPR syariah. Sehingga lembaga penjamin simpanan berhak untuk menentukan BPR atau BPR syariah mana yang perlu diselamatkan atau tidak diselamatkan. Selanjutnya, pencabutan izin usaha atas Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang pertama yaitu otoritas jasa keuangan wajib memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR syariah kepada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan, kemudian lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia. Kemudian penyelesaian terhadap BPR atau BPR syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada beberapa mekanisme, lebih tepatnya ada 4 mekanisme pencabutan izin usaha BPR atau BPRS. Dalam hal otoritas jasa keuangan memerintahkan pembatasan kegiatan usaha berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana, otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR syariah mengenai penetapan dan atau pencabutan larangan yang dimaksud. Kemudian, larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. Kemudian mekanisme pencabutan izin usaha BPR atau BPRS yang ketiga adalah BPR atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini berfungsi agar BPR atau Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Syariah tidak menyalahgunakan nama BPR atau BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya untuk menipu klien maupun calon kliennya. Tentu saja hal itu tidak dilakukan oleh badan usaha tersebut, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di dalamnya untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Kemudian, mekanisme pencabutan izin usaha yang keempat adalah BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan berupa bukti pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat
pemberitahuan otoritas jasa keuangan agar otoritas jasa keuangan dapat mengecek pengumuman yang telah disampaikan oleh BPR atau BPR syariah tersebut sudah diterima baik itu oleh masyarakat, oleh lembaga penjamin simpanan, maupun oleh Bank Indonesia dengan baik, agar tidak ada resiko-risiko yang akan muncul ke depannya. Kemudian ada sanksi yang apabila BPR atau BPRS tidak melaksanakan mekanisme pencabutan izin usaha akan mendapatkan beberapa teguran atau sanksi. BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dan jika dalam hal ini BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, maka BPR atau BPR syariah tersebut akan dikenai sanksi administratif dengan tingkat yang lebih tinggi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usahanya. Dan kemudian yang ketiga adalah jika dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, maka pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, BPR atau Bank Perekonomian Rakyat maupun Bank Perekonomian Rakyat berbasis syariah memiliki aturan yang sama terkait dengan fungsi pengawasan dan pelaporan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Meskipun keduanya memiliki standar yang berbeda, BPR sendiri menganut standar konvensional perbankan, sedangkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menganut sistem hukum Islam syariah. Referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini adalah POJK nomor 28 tahun 2023. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Atas kesalahan tersebut, saya ucapkan sekali lagi permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah bersedia menonton pemaparan materi hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.